Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini ada servisan. Kalau nggak salah ini HP Oppo A1K. Ya, keterangan terakhir dari si pemilik atau yang punya handphone ini katanya masuk air. Dan karena masuk air berarti kita butuh membuka semuanya ya. Kita buka tutupnya ini. Lalu kita akan pastikan keadaannya seperti apa. Ya, ternyata di sini untuk soket baterainya pun udah dicabut ya. Pantas dari tadi aku tekan tombol power nggak mau nyala-nyala ini. Karena sudah dilepas nih ternyata soket baterainya. Oke, kita lanjut saja buka semuanya. Buka di sini ya bagian penutup mesinnya ini. Oke, kita coba pasang soket baterainya. Wah, ternyata ini auto nyala nih ya blisnya. Mungkin itu alasannya kenapa soket baterainya dilepas ya, karena pada saat dipasang ini blisnya langsung nyala. Oke, kita coba lihat saja semuanya. Semoga kita ketemu dengan yang keroknya. Di sini ternyata sudah dibuka juga ya untuk penutup blisnya, dan penutup IC powernya juga udah dilepas. Artinya bahwa udah dibersihkan sebelumnya ya, karena keluhannya adalah blitz yang nyala memang. Oh iya, jadi katanya handphonenya itu kalau dinyalakan blitznya langsung nyala, dan saya nggak tahu. Ternyata pada saat dipasang baterai aja itu langsung nyala ya blitznya. Berarti kita butuh cek di bagian blitznya itu sendiri, dan biasanya dia sejalur dengan kamera. Di sini ada beberapa yang kotor dan kaleng atau seng penutup IC-nya ini masih belum dibuka ya, jadi saya coba buka dulu. Lalu kita akan cek bagian dalamnya, komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kita bisa bersihkan atau kita langsung ukur gitu kan. Dan begitu biasanya kalau kita dapat kasus yang masuk air, harus memang dibersihkan ya semuanya, supaya nanti kita bisa tahu semua bagian yang terkena air, dan kita harus pastikan nggak ada yang konslet. Oke, di sini sudah angkat ya untuk penutupnya atau kaleng penutup isinya. Kalau kita lihat di mikroskop itu ada beberapa bagian yang memang korosi istilahnya. Kita coba lihat di mikroskop ya teman-teman. Di sini bisa lihat ada IC, ada kapasitor, ada dua kapasitor di sini yang kotor, termasuk L-nya juga kotor ya. Tentu langkah pertama harus kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan menggunakan cairan thinner. Setelah kita bersihkan, kita lap ya. Kita lihat di sini udah lumayan bersih. Ya, ada IC, ada L, banyak kapasitor di situ.
Oke, di sini coba kita tes aja langsung ya. Mudah-mudahan blitsnya ini udah mati ya pada saat kita sambungkan baterai. Saya juga belum ukur ini. Tapi mudah-mudahan dengan kita bersihkan langsung mati nih blitsnya ya, nggak auto nyala lagi. Wah, ternyata masih sama ya. Blitsnya masih auto nyala. Ya, langkah kedua tentunya kita butuh apometer untuk mengukur bagian-bagian atau komponen-komponen yang terkena air tadi. Dan di sini ada 2, 3 atau 3 bersamaan dengan airnya juga, itu short atau konslet istilahnya, karena kedua kakinya jadi ground, berarti konslet ya. Jadi ada L, ada 2 kapasitor yang konslet. Nah, yang pertama yang coba saya eksekusi itu untuk kapasitornya dulu. Jadi kita mulai dari yang paling kecil ya. Angkat dulu kapasitornya. Untuk kapasitor kita coba angkat dulu. Nah, jangan sampai kita eksekusi yang lain ternyata yang masalah adalah kapasitor saja gitu kan. Ya, ini udah kita angkat. Lalu kemudian kita tunggu sampai dingin, lalu kita bersihkan bekas-bekas plugnya tadi. Kita ukur. Wah, ternyata masih sama ya. Masih saja konslet ini. Coba aja kita tes di sini ya. Kita sambungkan baterai. Ini harusnya belum normal ya, karena masih short di situ. Ya, ternyata masih nyala blitsnya. Oke, langkah selanjutnya tentunya kita butuh cek lagi ya. Dan ini kalau biasanya kalau dapat kasus yang konslet di bagian-bagian IC itu banyak yang konslet, di sini kita ukur lagi dan kelihatan di mikroskop ada IC, ada L, dan ada kapasitor. Ya, ini IC-nya, dan IC ini biasanya kalau konslet itu akan menyebabkan yang lain juga ikut konslet ya. Artinya kalau seandainya teman-teman dapat kasus yang konslet terus di area IC ini banyak komponen yang konslet, bisa teman-teman angkat IC-nya ya. Nah, bisa jadi kalau IC ini rusak, yang lain juga akan ikut rusak atau konslet istilahnya. Bukan berarti rusak ya, tapi kalau IC ini konslet berarti yang lain juga bisa ikut konslet gitu. Dan itu IC-nya kita tunggu dulu sampai dingin, lalu kemudian teman-teman tunggu sampai dingin dan kita bersihkan lagi. Jadi itu tadi langkah pertama, tentu kita bersihkan, dan langkah keduanya kita angkat IC-nya ya. Dan di sini ternyata udah hilang konsletnya tadi udah hilang ya, udah nggak ground dua-duanya, artinya ada kapasitor yang kakinya dua-duanya itu konslet atau ground, berarti itu konsletnya gitu istilahnya. Jadi langkah pertama kita bersihkan, langkah kedua kita angkat IC-nya, dan ternyata di sini udah nggak konslet lagi. Kita bisa coba tes lagi ya. Kita coba sambungkan baterai, pasangkan baterai, apakah blitsnya ini masih nyala atau justru udah nggak nyala ya atau mati.
ternyata nggak nyala lagi ya. Ini teman-teman bisa lihat udah nggak auto nyala lagi glitch-nya, tapi nggak boleh kita selesai di sini saja ya, karena IC-nya kita angkat, kita cabut, dan tanpa IC ini bisa mengakibatkan yang lain tidak berfungsi dengan normal. Karena ini IC setahu saya IC kamera ya. Jadi untuk kode IC-nya sendiri saya kurang hafal. Di sini saya coba kita bersihkan ya IC-nya karena terlihat kotor. Kita bisa bersihkan menggunakan cleaner, ataupun teman-teman bisa gunakan Pertalite kalau mau lebih hemat. Teman-teman tinggal datang di Pertamina, ambil 1 liter, itu bisa dipakai sampai beberapa bulan. Ya, di sini kita coba bersihkan, dan setelah saya bersihkan di sini saya pasang lagi ya IC-nya. Kita pasang IC-nya, dan buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya, sama seperti saya, kalau seandainya teman-teman angkat IC, berarti yang perlu teman-teman pastikan itu letak IC-nya seperti apa, lalu kemudian teman-teman angkat ya. Jadi pada saat teman-teman mau pasang kembali pun nggak bingung lagi posisi IC-nya seperti apa. Nah, kita tambahkan sedikit plug ya, lalu kita pasang IC-nya. Setelah dipastikan terpasang dengan baik, kita tunggu saja sampai dingin lagi. Perlu kita bersihkan bekas-bekas menggunakan cairan thinner atau tadi yang saya bilang itu Pertalite ya. Ya, sini kita bersihkan lagi. Ya, setelah kita pasang IC-nya, tentu kita butuh untuk mengetahui lagi, kita butuh ukur kembali apakah masih saja konslet atau justru short, atau konsletnya ini udah hilang gitu kan. Ternyata udah hilang. Setelah kita pasang IC-nya pun udah hilang. Kita coba pasang aja ini semua, karena blisnya udah nggak nyala lagi. Tentu kita mau pastikan juga kameranya berfungsi atau enggak ya, karena jangan sampai blisnya mati lalu kemudian malah kameranya yang nggak bisa berfungsi gitu kan. Jadi kita butuh tes semuanya sebelum kita berikan ke pemilik atau yang punya. Nah, ini IC yang tadi saya cabut ya, dan tadi udah saya perlihatkan di mikroskop. Ini mohon maaf karena kameranya pakai kamera seadanya aja. Oke, kita coba pasang semua fleksibel kamera ya. Kita pasang kamera fleksibel LCD, kemudian kita rapikan ya kembali ini kameranya. Kalau seandainya setelah kita tes lalu kemudian ada beberapa fungsi yang tidak berfungsi, khususnya di kamera ini ya, jadi
fokus di kamera ini karena tadi blitznya udah mati setelah kita cabut IC, lalu kemudian kita bersihkan, lalu kita pasang kembali dan udah nggak nyala lagi blitznya. Berarti yang perlu kita tes adalah kameranya ya. Jadi kameranya harus juga kita pastikan berfungsi dengan baik, jangan sampai karena IC kamera tadi yang kita angkat lalu kita pasang lagi tidak berfungsi normal, lalu kemudian kameranya nggak bisa kebuka juga, atau bisa jadi ada salah satu kamera yang terganggu fungsinya. Oke, itu harus kita pastikan semuanya ya, jangan kemudian kita kasih dalam keadaan disknya udah mati karena keluhannya cuma itu, disknya nggak mau mati gitu kan. Lalu kita berikan ya ini disknya udah mati, lalu kita kasih ke yang punya. Jadi kita harus pastikan juga nggak ada fungsi yang diganggu setelah kita kerjakan IC-nya tadi gitu. Itu tips aja buat teman-teman yang mungkin masih pemula seperti saya. Di sini kita coba pasang semuanya saja ya. Untuk penutupnya juga kita pasang. Ya, kita coba panggilan darurat. Lihatkan dulu ya teman-teman untuk software information apa namanya ini, software versionnya. Di sini ada CPH. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu untuk OPPO 1K-nya, dan kita tes lagi kameranya. Kalau berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Ini udah kebuka untuk kamera belakangnya, dan kita tes kamera depan ya juga bisa kebuka ya. Alhamdulillah udah normal ini. Blitznya udah mati, kameranya pun udah normal, nggak terganggu karena kita udah kerjakan atau angkat IC kameranya tadi. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.